Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, kita hari ini sampai di pertemuan ketiga pada mata kuliah Hukum Internasional. Di pertemuan ini kita akan mendiskusikan bersama terkait dengan masyarakat hukum internasional. Hukum internasional tercipta sebab adanya suatu masyarakat internasional. Karena masyarakatlah yang menjadi dasar pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional dijadikan suatu landasan sosiologis dalam pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional terdiri dari sejumlah negara-negara di dunia yang sederajat dan merdeka, yang memiliki kepentingan-kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus. Hubungan internasional ini timbul sebab adanya faktor saling membutuhkan antara negara dan berbagai kepentingan lainnya, baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Kepentingan-kepentingan tersebut yang kemudian dijadikan dasar atau menimbulkan hubungan antar negara. Nah, untuk mengatur hubungan internasional ini diperlukan hukum guna menjamin adanya kepastian dalam masyarakat internasional. Hukum dijadikan dasar untuk menertibkan dan menciptakan keamanan dalam melakukan hubungan-hubungan antar negara agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, lalu apa itu masyarakat internasional? Masyarakat internasional merupakan sebuah kumpulan dari negara-negara yang memiliki kedaulatan dan mereka sederajat. Apabila kita bandingkan pada sifat dari hukum nasional, maka akan diperoleh perbedaan yang sangat signifikan ya, di mana sifat dari hukum nasional itu adalah struktur masyarakatnya bersifat hierarkis dan otoritasnya bersifat vertikal atau top down ya. Sehingga di sana memang ada kemudian pemerintah, ada rakyat, ada penguasa, ada masyarakat. Nah, di dalam sistem hukum internasional komponen ataupun subjek hukum yang ada di dalamnya adalah masing-masing merupakan subjek hukum yang sejajar atau seimbang dan sama di hadapan hukum, sebab mereka terdiri dari negara-negara yang berdaulat ya. Negara-negara yang berdaulat ini kemudian tergabung dalam suatu masyarakat internasional, sehingga mereka ini merupakan komponen yang mandiri ya, komponen yang mandiri dan berdiri setara dengan yang lainnya, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Nah, kemudian apa yang melandasi adanya kesamaan hukum dari masyarakat internasional ini bisa kita lihat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di pasal 2 ayat 1. Piagam PBB menentukan bahwa adanya persamaan derajat antara anggota PBB, yaitu negara-negara di dunia. Ini semakin menegaskan bahwa hubungan yang kemudian timbul di dalam masyarakat internasional adalah hubungan yang setara, hubungan yang sejajar. Nah, lantas bagaimana hubungan internasional ini timbul? Hubungan internasional ini timbul sebab adanya kebutuhan. Misalnya negara-negara Eropa membentuk European Unity untuk menghadapi persaingan dengan Amerika dan China. Kemudian negara-negara di wilayah Asia Tenggara membentuk ASEAN untuk melakukan hubungan yang lebih intens dan intim di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk dalam hal terkait dengan kunjungan ke negara-negara lain ya di dalam Asia Tenggara. Warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara Malaysia tidak membutuhkan yang namanya visa untuk berkunjung ke negara-negara di sekitar Asia Tenggara ya. Ini nanti akan berbeda halnya ketika negara Malaysia mengunjungi Amerika atau negara Indonesia mengunjungi Eropa. Masih memang membutuhkan yang adanya visa. Namun untuk mengunjungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara tidak lagi membutuhkan visa, sebab di kalangan negara-negara ASEAN sendiri sudah bersepakat, sudah ada perjanjian terkait dengan kunjungan kewarganegaraan.
Nah, kemudian yang kedua adalah adanya asas kesamaan hukum. Asas kesamaan hukum yang kemudian juga diakui oleh masyarakat internasional. Misalnya nebis in idem, prinsip itikat baik, dan pacta sunt servanda. Inilah beberapa alasan timbulnya hubungan antara masyarakat internasional. Oke, lalu siapakah aktor dalam masyarakat internasional? Yang menjadi aktor utama dalam masyarakat internasional adalah negara. Negara yang seperti apa? Pastinya negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat atas wilayah dan juga rakyatnya. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan prinsip persamaan derajat. Kemudian bagaimana hukum internasional diakui sebagai sebuah hukum? Hukum internasional dipraktekkan sehari-hari oleh kantor asing, oleh pengadilan nasional dan juga lembaga-lembaga pemerintah di sebuah negara. Artinya apa? Artinya bahwa kaidah-kaidah dan aturan-aturan dalam hukum internasional ini berlaku dan daya lakunya kemudian dipraktekkan oleh masyarakat internasional yang ada di dalam negara-negara. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlah pelanggaran terhadap hukum internasional ini lebih sedikit apabila kita bandingkan dengan kepatuhan terhadap hukum internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak sengketa internasional yang diajukan di hadapan mahkamah internasional. Banyak ya sengketa-sengketa yang kemudian dibawa ke ranah mahkamah internasional, baik itu sengketa yang melibatkan dua negara maupun antar negara ya. Kemudian juga yang terakhir adalah negara mengadopsi hukum internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka, sebagaimana perjanjian-perjanjian yang dihasilkan oleh negara-negara melalui konvensi-konvensi internasional. Konvensi tersebut kemudian diratifikasi di dalam negara mereka, disahkan, baru kemudian berlaku secara nasional ya di negara tersebut begitu. Nah, kemudian faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan negara terhadap hukum internasional? Mengapa sebuah negara yang berdaulat itu kemudian patuh kepada hukum internasional? Yang pertama adalah faktor timbal balik. Ya, dengan adanya hubungan internasional, negara-negara ini mereka membutuhkan negara yang lain untuk kemudian memenuhi kebutuhan yang ada dalam negaranya, sehingga adanya hubungan timbal balik dan melahirkan sebuah kesepakatan, dan akhirnya mereka mau tidak mau harus tunduk dan juga patuh atas kesepakatan itu yang kemudian dituangkan di dalam hukum internasional. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor keuntungan atau imbalan, di mana satu negara yang dia tidak memiliki kekayaan alam yang cukup, dia membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhan di negaranya. Pun ketika mereka bersengketa dengan negara lain, sedangkan mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara yang lainnya, maka itu akan sangat merugikan ya. Bisa kemudian mereka dikucilkan dan juga dikecam gitu. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang kemudian mempengaruhi kepatuhan negara terhadap hukum internasional adalah bisnis internasional. Hubungan yang tidak terjalan dengan baik antara negara dengan negara yang lain maka akan mempengaruhi perekonomian dari negara tersebut, sebab pastinya proses ekspor dan impor akan tersendat, dan ini justru sangat merugikan bagi negara tersebut, sehingga kepatuhan terhadap hukum internasional ini akan berbanding lurus dengan hubungan antar negara yang baik dan juga meningkatkan perekonomian dari negara tersebut. Nah, kemudian seberapa efektivitas dari hukum internasional ini, bahwa kebutuhan dan kepentingan bersama akan stabilitas dan jaminan kepastian hukum. Ini seperti biaya-biaya politik yang kemudian menjadi konsekuensi jika melanggar hukum internasional ya. Kehilangan bantuan dari negara asing, kemudian kehilangan kepercayaan dari negara lain, dan berkurangnya tingkat perdagangan ke luar negeri. Juga penolakan negosiasi dengan negara lain apabila terlibat sengketa. Nah, kemudian sanksi yang dijatuhkan oleh subjek hukum yang lain ya kepada negara tersebut, seperti diboikot, kemudian dilarang untuk memasuki negaranya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah faktor psikologis, takut dikucilkan, takut teralienasi
dari negara-negara yang lain. Nah, inilah yang kemudian juga mendukung adanya efektivitas hukum internasional. Namun di sisi lain juga ada kelemahan dari hukum internasional, bahwa sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa hukum internasional ini kurang adanya lembaga formal, seperti tidak adanya lembaga legislatif, kemudian lembaga polisi keamanan, dan juga pengadilan dalam yurisdiksi umum, ya, sebab pengadilan yang kemudian ada, Mahkamah Internasional begitu, hanya membatasi pada yurisdiksi sengketa-sengketa antar negara begitu. Kemudian kurangnya kepastian hukum, sebab banyaknya sengketa yang terjadi karena banyak yang memang kemudian tidak jelas, ya. Ini juga pengaruh dari adanya dominasi dari negara-negara adidaya yang tidak patuh terhadap hukum internasional. Meskipun di dalam hukum internasional ini sifatnya adalah sejajar, negara-negara berdaulat, namun memang tidak bisa dinafikan bahwa negara-negara yang adikuasa, adidaya, yang perekonomiannya jauh lebih kaya begitu, ya, itu banyak yang kemudian mendominasi dan cenderung berbuat semaunya sendiri begitu atas negara-negara yang berkembang dan juga negara-negara miskin gitu. Ini memang tidak bisa kita nafikan, ya, adanya fakta-fakta seperti ini. Namun lagi-lagi bahwa hukum internasional ini diperlukan untuk kemudian mengatur dan memberikan suatu tata tertib bagi negara-negara agar dapat menjalankan hubungan internasional dengan baik, yang kemudian akan memunculkan suatu keuntungan dan juga kemanfaatan bagi negara tersebut. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.